Oke, sudah siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan salam semua. Teman-teman PPI Dunia dan audiens dimanapun berada, kali ini hadir kembali bersama Anda kegiatan PPI Dunia bertajuk webinar seri ketiga menuju simposium mohon maaf. Ini adalah acara webinar seri ketiga menuju simposium PPI kawasan Amerika Eropa tahun 2018 yang akan diselenggarakan di Hannover, Jerman. Simposium 2018 nanti mengangkat tema How to Secure Indonesian Energy Sovereignty, Security, Economy, and Sustainability Nexus. Salah satu indikator konferensi ilmiah yang baik, dia diawali dengan serangkaian kajian dan diakhiri dengan langkah tindak lanjut yang konkret. Webinar ini adalah bagian dari ikhtiar menyelenggarakan sebuah konferensi ilmiah dengan basis kajian yang kuat. Jadi konferensi ilmiah pada 2018 di Hannover nanti menjadi muara atas kajian yang dilakukan secara intens selama 1 tahun terakhir oleh pegiat PPI Dunia. Telah hadir bersama kita 3 pembicara, seluruhnya mahasiswa PhD dari berbagai negara. Saya ingin menyapa dulu yang pertama Mas Arifian. Halo Mas Arifian. Ya Mas Widya, silakan. Oke. Pembicara yang kedua adalah Mas Bangga. Selamat sore, selamat malam waktu Indonesia Mas Bangga. Halo, selamat sore waktu Jerman. Oke, dan satu lagi Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan. Oke, sepertinya ada kendala teknis, nanti akan menyusul. Jadi, saya akan jelaskan sedikit soal teknis pelaksanaan webinar kali ini. Setiap pemakalah nantinya akan menyampaikan materi kurang lebih antara 15 sampai 20 menit ketiganya. Baru setelah presenter ketiga selesai menyampaikan materi, disusul dengan tanya jawab kurang lebih 45 menit sampai 65 menit. Jadi durasi diskusi kali ini antara 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, untuk pemateri pertama adalah Mas Arifian. Mas Arifian? Siapa Mas? Ya, sebelum masuk ke materi Mas, kita kenalan dulu. Mas Arifian, nama lengkapnya adalah Mas Arifian Augusta, betul ya Mas ya? Agusta. Ya. Oke, Mas Arifian saat ini sedang menempuh studi di mana Mas? Saya sedang melakukan studi PhD di Center of Oil and Gas di Technical University of Denmark. Oke, bisa diceritakan sedikit sebelum menjalani PhD, aktivitasnya apa? Dulu alumni S1 mana, kemudian S2-nya di mana, sempat bekerja di mana, gitu Mas? Oke, saya alumni S1 Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus, saya bekerja 1 tahun di bidang oil and gas. Lalu saya mengambil master degree di Norwegian University of Science and Technology di Norway, Trondheim, bagian Marine and Offshore Structures. Lalu setelah saya lulus S2, saya bekerja sebentar di Norway dan saya sekarang sedang cuti studi dari Universitas Pertamina. Saya bekerja sebagai dosen teknik sipil di Universitas Pertamina dan sekaligus PhD candidate di Technical University of Denmark, Center of Oil and Gas. Oke, sudah tahun ke berapa Mas ini? Saya sudah 1,5 tahun untuk studi S3. 1,5 tahun ya. Dengan biaya sendiri atau beasiswa Mas? Untuk S3 saya sendiri, saya diberi biaya oleh Danish Hydrocarbon Consortium. Ya, salah satunya adalah Maersk Oil dan Total. Jadi sebenarnya saya adalah proyek dari penelitian dari Maersk Oil di Denmark. Oke.
Ya, selain akan membahas satu isu tertentu, sebenarnya kegiatan webinar ini juga berusaha mengkoneksikan mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri dengan mahasiswa yang ada di Indonesia. Jadi seandainya teman-teman yang menyimak webinar ini kemudian ingin tanya lebih lanjut soal peluang beasiswa atau bagaimana pelaksanaan PhD di Denmark, nanti setelah acara selesai bisa komunikasi lanjut dengan Mas Arifian. Kali ini judulnya apa, Mas? Eh, Presentasinya. saya ingin mengangkat tema mengenai bagaimana kita bisa mempelajari bahwa Denmark sekarang mengalami transisi dari 93% fossil fuel dependence mau Oke. menuju 2050 100% renewable energy. Jadi Denmark sekarang berada di transisi dan saya akan membahas apa aja sih energy policy yang mereka lakukan untuk mencapai target yang mereka targetkan 51% renewable energy. Oke, kalau gitu silahkan dimulai Mas presentasinya. Ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit tapi kita fleksibel saja. Monggo. Oke, terima kasih Mas. Tes, apakah bisa dilihat? Ya. Oke, saya mulai saja kalau gitu. Tolong Mas Widya kalau saya kelebihan waktunya dipotong saja. Tema yang akan saya bahas adalah transition from fossil fuel to renewable energy. Yang lebih tepatnya kita akan mempelajari bagaimana Denmark sebagai negara yang tadinya sangat tergantung dengan oil and gas bisa merubah diri menjadi 100% renewable energy. Oke. Latar belakang dulu, mungkin tidak ada yang tahu di mana Denmark itu. Denmark adalah salah satu negara Skandinavia, lebih tepatnya Eropa Utara, dan Denmark bisa dibilang negara yang tidak sebesar negara seperti Jerman ataupun negara Eropa lainnya yang di kontinental, lebih seperti Indonesia di mana memiliki banyak pulau dan kesebaran penduduk yang cukup merata di semua daerahnya. Lalu latar belakang saya ingin membahas kenapa Denmark ingin lepas dari fossil fuel ini. Sebenarnya latar belakang utamanya adalah karena pada tahun 1973 90% lebih energi Denmark itu berasal dari fossil fuel, tepatnya minyak. Lalu ya mungkin sebagian kita tahu kalau pada tahun 1973 tersebut terjadi perang antara Israel dan Liga Arab, di mana Liga Arab yang salah satunya juga kebanyakan anggotanya adalah OPEC melakukan embargo minyak yang kepada negara-negara Barat dan salah satunya berdampak ke Eropa dan Denmark. Jadi ini membuat Denmark ya kekurangan pasokan minyak yang luar biasa dan karena kekurangan pasokan minyak membuat ekonomi Denmark sangat terpukul dan menjadi krisis energi dan krisis ekonomi. Salah satu dampaknya yang banyak diingat bahwa selama tahun 1973 sampai 1975 bahwa misalnya hari Minggu itu tidak boleh ada satupun mobil yang bekerja karena ingin mengkonservasi minyak yang sangat sedikit akibat embargo dari OPEC. Lalu bagaimana dengan Denmark sekarang? Jadi latar belakang utamanya adalah ketakutan akibat mereka tidak mau lagi kena embargo ataupun tergantung dengan minyak yang berasal dari kebanyakan dari Timur Tengah. Memang sekarang mereka mempunyai Danish and part of North Sea oil field yang tidak sebesar Norway, cuman tidak cukup besar sehingga bisa buat keuntungan dari minyak dan gas. Dan sekarang mereka menjadi net eksportir minyak dan gas. Dan salah satu kebanggaan mereka adalah negara dengan konsumsi energi paling kecil per kapita. Dan menjadi saya bold karena dengan menjadi negara konsumsi energi paling kecil, mereka mempunyai kemampuan efisiensi energi yang sangat besar. Lalu negara dengan kontribusi terbarukan paling besar dunia sekarang setahu saya 52% energi di Denmark itu disuplai oleh renewable energy.
Yang keempat, ekspor energi paling besar di Uni Eropa. Lalu ya dari semua hal ini bisa dilihat bahwa Denmark sekarang sudah cukup jauh dari ketergantungan dari fossil fuel dan mereka tetap ingin 100% renewable energy tahun 2050. Lalu kita akan bandingkan konsumsi energi atau outlook energi antara Indonesia dan Denmark. Kita mulai dari tahun 2010. Tahun 2010 kita lihat bahwa komposisi konsumsi energi antara Indonesia dan Denmark itu sangat similar. Jadi hampir semua konsumsi energi tergantung dengan fossil fuel. Lalu tapi kita lihat dengan target tahun 2050, Indonesia masih sekitar 30 atau hampir 40% berasal dari BBM, sedangkan 2050 Denmark sudah 100% renewable energy. Jadi kita mulai dengan start yang sama, cuman endingnya kita masih ketinggalan jauh dari energi polisi yang berada di Denmark. Lalu apa sih karena untuk mengalami transisi ini, maka ada beberapa energi policy yang ingin saya bahas yang dilakukan di Denmark untuk mencapai target dari 50 100% renewable energy. Yang pertama adalah fokus terhadap research and development. Yang ketiga, memberikan pajak terhadap fossil fuel. Jadi di sini mungkin teman-teman yang kuliah di Uni Eropa tahu kalau Denmark adalah negara dengan pajak paling tinggi satu dunia. Jadi untuk fossil fuel sendiri mereka punya pajak yang cukup besar, namun di lain pihak mereka memberikan insentif terhadap pengembangan renewable energy. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi konsumsi energi. Ini poin yang menurut saya sangat penting karena di Indonesia sendiri mengenai renewable energy lebih fokus terhadap supply, di mana kita sering melupakan mengenai demand. Jadi menurut saya untuk mencapai 100% renewable energy maka kita harus mempunyai supply security dan juga demand efisiensi. Jadi perlu dua-duanya, tidak bisa kita harus teknologinya harus mengejar supply, tapi juga harus mengejar bagaimana memberikan efisiensi yang lebih besar terhadap pemakaian energi di publik. Yang kelima, yang poin yang cukup menarik adalah memberikan insentif terhadap mobil listrik. Ini akan beberapa yang saya bahas, yang apakah polisi ini ada kendala ataupun apakah bisa diterapkan di Indonesia jika kita ingin mengikuti target Denmark untuk 100% renewable energy. Poin salah satu yang penting dari transisi dari Denmark menuju renewable energy adalah mereka memanfaatkan tenaga angin sebagai sumber energi utama. Kondisi geografi Denmark yang datar, ya di sini bisa dibilang tidak ada gunung sama sekali, tidak ada volcano ataupun bukit, jadi sangat datar dan memiliki angin cukup kencang, sehingga menjadikan tenaga angin menjadi sumber utama. Poin yang menarik lagi adalah tenaga angin adalah sesuatu renewable technology yang menurut saya paling maju dibandingkan teknologi renewable lainnya, dan bisa dibilang sekarang sudah sangat ekonomis. Jadi di Denmark sendiri itu biaya listriknya untuk dari tenaga angin bisa 6 sen US dollar per kilowatt. Salah satu juga yang menarik adalah instalasi bisa dilakukan di darat ataupun juga di lepas pantai. Berikut adalah kesebaran offshore wind farm di Denmark. Jadi bisa dibilang hampir semua daerah Denmark itu mempunyai potensi angin. Mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian punya kesempatan Denmark, bisa ataupun ke Copenhagen bisa lihat kalau anginnya itu sangat kencang. Jadi dinginnya tidak seberapa, cuman real feel-nya itu luar biasa dingin karena angin. Bisa dilihat hampir semua daerah di Denmark mempunyai potensi angin, dan mereka kedepannya ingin agar potensi offshore wind farm itu lebih dimajukan karena satu, offshore wind itu tidak ada kendala lahan,
Jadi tidak ada harus pembebasan lahan ataupun akibat kondisi geografis. Offshore wind farm menjadi satu primadona di Denmark. Satu contohnya yang ada di saya itu di offshore Copenhagen. Dan rupanya hal ini juga menjadi sorotan di pemerintahan Indonesia karena saya tahun lalu ada beberapa anggota DPR yang melakukan studi banding mengenai renewable energy di Denmark, dan salah satu poin yang dibahas adalah mengenai offshore wind. Dan rupanya itu menjadi salah satu pemikiran untuk peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 mengenai pengembangan renewable energy, bahwa Indonesia memiliki 60 gigawatt potensi sumber daya angin di Indonesia. Dan itu menurut saya bisa menjadi suatu hal yang dikembangkan karena untuk negangnya sendiri, menurut saya teknologinya dan sudah mature dan juga price-nya sudah sangat ekonomis untuk dilakukan. Dan satu poin yang ingin saya bahas adalah tenaga angin itu bisa cuma 1 atau 2 turbin angin dipasang dan kita bisa listriki daerah-daerah yang pulau-pulau yang terpencil. Jadi bisa dibikin large scale ataupun small scale electricity. Yang lalu poin yang berikutnya adalah mengenai meningkatkan efisiensi energi. Untuk offshore, beberapa jenis teknologi renewable energy adalah mengenai supply security. Namun kita harus ingat kalau supply security harus diimbangi dengan demand efisiensi. Karena harus diakui kalau misalnya kita tidak mengerem demand terhadap energi, maka akan suatu saat di mana perkembangan teknologi renewable tidak akan bisa mengimbangi dari demand yang ada. Salah satu yang dilakukan oleh Denmark sendiri adalah dengan melakukan efisiensi dalam berbagai bidang, terutama di bidang transport dan di bidang building, civil building, di mana mereka memfokuskan untuk penggunaan teknologi ramah energi seperti lampu ramah energi, pemanasan energi, dan air conditioning, dan terutama mobil, karena transport sendiri adalah sektor yang hampir sepertiga energi dipakai di sana. Dan poin yang penting yang dilakukan oleh pemerintah Denmark adalah memberikan insentif untuk penggunaan teknologi hemat energi. Jadi salah satu contohnya seperti pengurangan pajak ataupun juga insentif jika ada bisa menggunakan demonstrasi yang bisa digunakan dan sebagainya. Sebagai contoh, Denmark bisa membuat negaranya tumbuh secara ekonomi tanpa perkembangan demand energi yang besar. Dengan inisiatif yang mereka lakukan sekarang, tahun 2014 dan 2016 malah mereka mengalami penurunan demand energi tanpa penurunan economic growth. Jadi menurut saya ini salah satu goal yang mungkin kalau kita ingin 100% renewable energy, maka kita harus melakukan efisiensi energi yang cukup masif. Jadi contoh salah satu yang saya sampaikan sebelumnya bahwa transportasi merupakan sektor yang mengkonsumsi energi paling besar, baik di Denmark maupun di Indonesia. Dan perubahan ini harus dilakukan dengan secara awal karena infrastruktur yang dibutuhkan untuk merubah transport dari berbasis BBM ke listrik ada berbagai macam yang bisa dilakukan. Pertama, kita harus membangun misalnya charging station ataupun mengupgrade electric grid yang ada di Indonesia agar bisa menampung demand yang lebih akibat mobil listrik contohnya. Mobil listrik menjadi opsi karena mereka punya efisiensi tinggi, namun di sisi lain karena bisa dibilang mobil listrik masih novel sekarang, harganya jauh lebih tinggi daripada mobil yang berbasis combustion ataupun BBM. Dan karena mobil listrik ini
adalah salah satu pilar perubahan Denmark dari negara berbasis BBM ke berbasis renewable energy, maka penting untuk melakukan perubahan infrastruktur yang masif. Dan harga mobil, satu kendalanya adalah harga mobil listrik yang mahal, sehingga membutuhkan insentif dari pemerintah. Di sini pemerintah Denmark memberikan potongan pajak, bisa dibilang tidak ada pajak sama sekali untuk pembelian mobil listrik di Denmark sampai tahun 2015. Lalu apa yang terjadi setelah tahun 2015 berakhir? Penjualan mobil listrik turun drastis, sehingga bahwa walaupun di negara maju, tetap saja ekonomi itu menjadi suatu hal yang penting, ataupun govern bagaimana masyarakat membeli mobil. Jadi tanpa ada mobil listrik, tanpa ada insentif listrik, maka harga mobil listrik jauh lebih mahal daripada mobil biasa atau konvensional, dan membuat transisi mobil listrik ke mobil listrik menjadi terkendala, sehingga ya pemerintah Denmark sendiri harus meng-cancel polisinya, di mana mereka membatalkan pajak buat mobil listrik, di mana mereka sekarang menambah durasi sampai 2020 untuk pengurangan pajak di mobil listrik. Lalu poin yang paling penting juga adalah bagaimana kita harus membuat bahwa di pandangan publik tidak harus mempunyai mobil dan harus menggunakan transportasi publik. Menurut saya hal ini sudah cukup baik dilakukan di Indonesia, di mana saya lihat banyak pembangunan berbasis transportasi publik yang harus kita dukung, dan sampai di mana bahwa mobil ataupun kendaraan pribadi itu adalah bukan suatu kebutuhan primer di Indonesia. Dan jika kita sudah mencapai hal itu, maka kita bisa memulai proses menuju renewable energy 100%. Dan di Denmark, pemberian pajak yang besar untuk punya mobil pribadi menjadi deterren yang cukup agar di sini punya mobil itu tidak sesuatu yang tidak perlu, karena maintenance-nya mahal dan pajaknya luar biasa tinggi. Dan challenge dan uncertainty yang mengenai pengembangan renewable energy di dunia adalah mengenai minyak yang melimpah dan murah. Mungkin yang mengikuti harga minyak dunia sekarang sekitar 70 US dollar, itu bisa dibilang setengah dari 3 tahun lalu. Jadi sekarang minyak itu melimpah dan murah akibat produksi shale oil and gas di Amerika Serikat yang meningkat drastis. Jadi ini menjadi challenge buat renewable energy, karena kita tahu kalau dorongan pengembangan renewable energy pada awalnya adalah mengenai harga minyak yang sangat tinggi. Sekarang harga minyak murah, dan masyarakat termasuk di Denmark itu mulai melirik kembali menggunakan minyak sebagai sumber energi kayak transportasi. Jadi ini salah satu kondisi yang harus dipikirkan kita bersama. Dan demand energi yang 30% meningkat di 2035 di dunia. Jadi ini juga menjadi tantangan, apakah renewable energy bisa keep up with the demand, ataukah kita tetap harus bergantung untuk oil sebagai balancing dari kekurangan demand-nya. Dan yang challenge ketiga adalah kemampuan renewable energy untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Dan integrasi renewable energy itu sendiri ke dalam national power grid ini sudah dilakukan di Denmark, namun bisa menjadi kendala di Indonesia jika power grid kita tidak bisa memfasilitasi renewable energy, yang contohnya angin kan tidak konstan power outputnya. Jadi harus ada upgrade terhadap power grid kita agar bisa tidak membuat kendala ke distribusi listrik. Dan tentunya adalah mengenai climate change, karena renewable energy juga tergantung dengan alam, di mana dengan climate change membuat kondisi alam menjadi unpredictable dan bisa membuat berbagai macam teknologi renewable energy menjadi harus dipikirkan ulang. Ya, kesimpulan dari saya bahwa transisi menuju fossil fuel independence membutuhkan baik supply security dan demand efficiency.
Lalu menjadikan listrik sebagai main energy currency ini sangat penting. Lalu poin yang berikutnya adalah mengenai intervensi pemerintah, karena tanpa intervensi pemerintah maka oil, apalagi dengan cheap oil sekarang, akan sulit untuk dikalahkan oleh renewable energy dan menjadi penghambat dalam pengembangan energi terbarukan ke depannya. Nah, sekian dari saya, Mas Widya, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Mas Arifian atas presentasinya. Saya pikir banyak hal yang bisa didiskusikan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti kita bahas ya Mas Arifian ya. Ya, Tapi silakan, Mas. sebelumnya kita lanjut ke presentasi kedua. Sebenarnya ada Mas Iksan. Apakah Mas Iksan bisa dengar suara saya? Halo? Mas Iksan? Videonya, kameranya bisa diaktifkan, Mas? Oke, sambil menunggu Mas Iksan untuk... Oke, Mas Iksan? Baik. Halo, Mas Iksan? Belum terdengar suaranya, gambarnya sudah muncul, Mas. Ya. Halo? Halo. Ya. Ya, halo, Mas. Ya, oke. Selamat sore, Mas Iksan. Saya perkenalkan. Jadi Selamat Mas Iksan malam, Mas. adalah saat ini profesional doktoral in engineering, process and product design di TU Eindhoven. Betul ya, Mas Iksan ya? Saya Atau bisa dijelaskan, Mas? Sekarang itu udah oke. Terima kasih, Mas ya. Selamat sore mungkin semua pada teman semua. Nama saya Iksan. Ya. Saya saat ini kita baru menyelesaikan satu proyek hibah dari pemerintah Amerika atas nama Millennium Challenge Account Indonesia. Ini adalah hibah terbesar selama Indonesia hibah dari negara-negara lain. Jadi besar hibahnya sekitar 600 juta US dollar dan ada sekitar 300 juta US dollar yang sudah diselesaikan untuk renewable energy. Jadi cukup besar renewable energy, ada di 100 lokasi sekitar 16 mega. Jadi proyek ini adalah G2G dengan pemerintah Amerika di bawah Bappenas, Mas.